malam, para pencari ketegangan, dan selamat datang kembali di Crypt Narratives. Cahaya di luar sana mungkin masih benderang, namun di sini, di ruang dengar ini, kita akan perlahan-lahan meredupkan segalanya, mengunci pintu dari dunia luar, dan membiarkan bisikan-bisikan dari kegelapan merayapi indera kita. Malam ini aku akan membimbingmu masuk ke sebuah labirin kengerian. Sebuah kisah yang mungkin akan menemanimu jauh setelah layar ini mati. Jadi, tarik napas dalam-dalam, pastikan tidak ada yang mengintip dari balik bahumu, karena perjalanan kita menuju ketakutan sejati akan segera dimulai. Malam itu, 19 Oktober 1997. Hujan deras mengguyur Jakarta, seolah setiap tetesnya adalah air mata duka yang membasahi aspal. Langit menggantung kelabu, tebal, dan dingin. Di dalam gerbong ekonomi KRL Patas Merak nomor 225, suasana riuh bercampur gerah. Udara pengap terasa menusuk hidung, berbaur dengan bau keringat, asap rokok kretek dari bangku belakang, dan aroma tanah basah yang terbawa dari alas kaki para penumpang. Bangku-bangku kayu yang keras tak banyak membantu. Amir, seorang mahasiswa baru dengan ransel lusuh yang terasa memberati bahu, mencoba memejamkan mata, memaksakan diri masuk ke alam mimpi, berharap ketika terbangun nanti, ia sudah sampai di stasiun tujuannya. Kereta itu berderit, bergoyang, melaju pelan melewati petak-petak sawah yang gelap gulita di pinggiran kota. Hanya siluet pohon-pohon yang samar terlihat di luar jendela yang buram karena embun dan air hujan. Tiba-tiba, laju kereta melambat drastis, deru mesinnya meredup, lalu berhenti total di tengah antah berantah. Tanpa peringatan, lampu-lampu di dalam gerbong berkedip-kedip redup, seolah nyawanya dicabut paksa, sebelum akhirnya padam sama sekali. Kegelapan pekat menyelimuti. Seketika, hiruk-pikuk di dalam gerbong berubah menjadi bisikan-bisikan cemas. Lalu panik. Ada apa ini, Pak Kondektur? Seru suara seorang pria gemuk dari depan, napasnya terengah. Mungkin ada gangguan sinyal. Tenang dulu, bapak-bapak, ibu-ibu, sahut suara kondektur, berusaha menenangkan, namun nada suaranya pun tak luput dari getaran khawatir. Amir membuka mata. Gelap itu begitu absolut, seolah menelan semua cahaya. Ia mencoba mengedipkan mata, beradaptasi. Di tengah kegelapan yang menyelimuti, indranya menajam. Bau-bau busuk khas kereta api yang tadinya dominan kini, seperti memudar, digantikan oleh aroma lain yang aneh. Aroma melati basah dan anyir darah yang tajam, menusuk hingga ke ulu hati. Aroma yang salah, yang seharusnya tidak ada di tempat ini. Dan kemudian, ia melihatnya. Di antara celah bangku di depannya, di lorong sempit yang nyaris tak terlihat, sutas kain putih panjang melayang, bergerak perlahan, seolah ada tangan tak kasat mata yang menariknya. Kain itu terlihat kumal, sedikit sobek di ujungnya. Bulu kuduk Amir merinding dari tengkuk hingga ke ujung kakinya. Ia merasakan aliran darah di nadinya melambat, jantungnya berdebar tak beraturan. "Permisi, Mas. Apa Mas lihat itu?" Bisik seorang wanita paruh baya di sebelahnya. Suaranya bergetar hebat, lebih seperti desisan napas yang tertahan. Tangannya yang keriput terulur, menunjuk ke arah kain yang bergerak itu. Wajah wanita itu sepucat hantu dalam kegelapan. Amir bahkan tak sempat menjawab, lidahnya keluh. Fokusnya tertuju pada kain itu yang kini tampak memanjang, seolah terus mengulur. Dan kemudian, hal itu terjadi. Suara itu, klakson kereta yang memekakan telinga, sangat dekat, terlalu dekat. Getarannya merambat melalui lantai gerbong, melalui tulang-tulang Amir, hingga ke otaknya. Bukan klakson dari kereta mereka, bukan pula dari arah yang seharusnya,
Itu adalah klakson dari sebuah kereta lain, yang datang dari arah berlawanan, dengan kecepatan gila, seolah tanpa kendali, tanpa rem, sebuah monster besi yang lapar. Lalu, sebuah goncangan dahsyat. Sebuah benturan mematikan yang merobek malam. Suara logam beradu dengan suara logam lainnya. Jeritan manusia yang teredam oleh derit besi yang mengerikan, pekikan mesin yang hancur, dan dentuman yang membuat dada sesak. Dunia Amir jungkir balik. Ia merasakan tubuhnya terlempar, berguling, menabrak sesuatu yang keras. Gerbong-gerbong berloncatan, terguling dengan raungan yang memilukan, saling tindih, meremukan apapun yang ada di dalamnya. Teriakan-teriakan yang tadinya panik kini berubah menjadi lengkingan kesakitan, lalu senyap, digantikan oleh suara rintihan, tangisan, dan hening yang menusuk. Benturan keras menghantam kepalanya, membenturkan otaknya ke dalam tengkorak. Pandangannya gelap, disusul oleh rasa sakit yang membakar, dan akhirnya kegelapan absolut. Ketika Amir tersadar, semuanya terasa dingin. Bukan hanya dingin yang menusuk kulit, tapi dingin yang mematikan, merasuk hingga ke tulang. Ia terbaring di atas puing-puing, menindih sesuatu yang kenyal dan basah. Di sekelilingnya, kegelapan dan keheningan yang mencekam. Hanya sesekali diselingi rintihan pelan yang terdengar seperti erangan terakhir dari jiwa yang tersiksa. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Setiap ototnya nyeri, dan kepalanya berdenyut-denyut. Bau anyir darah kini tidak lagi samar. Bau itu menusuk hidungnya, pahit, pekat, seolah ia berenang di dalamnya. Darah yang kering di kulitnya terasa lengket. Ia mencoba menggerakkan jari-jarinya, meraba-raba. Ujung jarinya menyentuh sesuatu yang lembut dan dingin, lalu cairan lengket. Ia menarik tangannya, ngeri. Perlahan, matanya mulai terbiasa dengan kegelapan. Sedikit cahaya bulan yang samar menembus celah-celah gerbong yang remuk. Ia melihat sekeliling. Gerbongnya kini seperti kaleng sarden yang diremas monster raksasa. Kursi-kursi kayu patah, atapnya terbuka, dindingnya melengkung ke dalam. Mayat-mayat bergelimpangan dalam posisi mengerikan, tak bisa dikenali. Tangan-tangan putus menjuntai, kepala-kepala yang remuk terlepas dari tubuhnya, organ-organ berserakan. Pemandangan itu lebih buruk dari neraka yang pernah ia bayangkan. Sebuah simfoni kematian yang bisu. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Bukan rintihan, bukan erangan. Melainkan sebuah nyanyian anak-anak yang lirih, sangat dekat dengannya. Nyanyian itu terdengar riang, polos, seolah dinyanyikan di taman bermain. Namun, di tengah pemandangan mengerikan mayat dan reruntuhan, nyanyian itu justru terasa lebih menakutkan dari jeritan. Itu adalah lagu anak-anak yang pernah ia dengar di radio, sebuah lagu tentang bintang dan bulan. Amir memutar pandangannya, lehernya terasa kaku. Ia melacak sumber suara. Di antara tumpukan besi bengkok dan jasad yang tak lagi berbentuk, ia melihatnya. Seorang anak kecil perempuan, kira-kira berusia 5 tahun, dengan gaun putih kotor yang kini berlumuran noda gelap. Rambutnya dikepang 2, salah satu kepangnya tampak sedikit terlepas. Wajahnya pucat pasi, namun bibirnya melengkung dalam senyum tipis, dan matanya berbinar aneh dalam cahaya remang-remang. Ia sedang jongkok di samping sebuah mayat tanpa kepala, yang tubuhnya masih memeluk sebuah tas kerja. Anak itu bermain dengan kalung manik-manik yang terputus, menjatuhkannya ke tanah, lalu memungutnya lagi, dan ia terus bernyanyi. Dik, dik. Amir mencoba memanggil. Suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Tenggorokannya sakit, kering. Anak itu menoleh, kepalanya sedikit miring. Senyum polos tersungging di bibirnya, tapi senyum itu tidak mencapai matanya. Matanya yang kosong itu, hitam pekat dalam kegelapan, menatap langsung ke arah Amir, seolah melihat menembus setiap lapisan kulit, otot, dan tulang, menembus jiwanya. Mas Amir kenapa di sini juga? Tanyanya, suaranya ceria dan jernih, kontras dengan kengerian di sekeliling. Aku kan cuma mau ikut ayah pulang, tapi ayah nggak mau bangun.
dingin sekali di sini. Mas Amir juga kedinginan. Rasa dingin yang menusuk tubuh Amir semakin menjadi-jadi. Bukan hanya dari udara malam yang lembab, melainkan dari kehadiran anak itu. Dinginnya itu bukan dingin suhu, melainkan dinginnya keberadaan lain. Ia teringat cerita-cerita orang tua tentang arwah penasaran yang terperangkap di lokasi kematiannya, terikat pada tempat mereka menghembuskan napas terakhir. "Kau, siapa namamu, Nak?" Amir bertanya, berusaha menahan ketakutan yang menjalar seperti racun di sekujur tubuhnya. "Namaku Ami," jawab anak itu. Ia bangkit, mendekat. Langkahnya tidak seperti langkah manusia. Ia melayang, mengambang di atas puing-puing, hingga kini ia berada tepat di samping kepala Amir. Ia mengulurkan tangannya, sebuah tangan kecil yang dingin, jari jemarinya pucat pasi dan kotor. "Ami sendirian, Mas. Mau ikut Ami main?" Suara tawanya kecil, berderik, seolah berasal dari rekaman lama yang rusak. Amir merasakan sensasi dingin menyentuh pipinya. Ia memaksakan pandangannya ke belakang Ami. Di antara puing-puing, ia melihat lebih banyak lagi. Bukan sekadar bayangan samar, tapi puluhan siluet transparan, bergerak perlahan, tak bersuara. Seorang pria dengan seragam kantor yang robek, sebuah lubang menganga di dadanya. Seorang wanita muda yang memeluk bayi tak bersuara, kepalanya miring aneh. Seorang kakek dengan peci yang masih melekat di kepalanya yang berlumuran darah. Mereka semua menatapnya dengan mata kosong, mengikuti tatapan Ami, mengelilinginya. Mereka semua adalah korban benturan maut itu. Mereka semua terperangkap dalam lingkaran kematian abadi. Rasa dingin itu kini mencengkeram jiwanya, mengikatnya. Sebuah kebenaran mengerikan menghantamnya. Ia adalah satu-satunya yang selamat, yang bernapas, yang berdenyut. Tapi ia terperangkap bersama mereka. Ia adalah saksi hidup dari gerbong terakhir malam jahanam. Dan arwah-arwah itu tidak akan membiarkannya pergi sendirian. Mereka akan menjaganya, memaksanya mengingat, memaksanya tetap bersama mereka dalam penderitaan abadi. Tiba-tiba, dari kejauhan, samar-samar terdengar suara sirin ambulan. Lampu-lampu sorot mulai menyapu kegelapan, menari di atas puing-puing yang hancur. "Tim penyelamat datang. Mereka datang, Mas!" seru Ami dengan ceria, melompat-lompat kecil di tempat, seolah menyambut teman bermain yang akan bergabung dalam permainan mengerikan ini. "Ayo, Mas, kita ikut. Kita bisa main lagi nanti. Kita bisa main selamanya." Amir merasakan tarikan dingin yang kuat di tangannya, seolah jari-jari Ami mencengkeramnya. Ia menatap mata kosong Ami, lalu ke arah bayangan-bayangan lain, yang kini semakin mendekat, mengelilinginya dalam lingkaran tak terlihat. Ia tahu, meskipun tubuhnya akan diselamatkan dari reruntuhan gerbong itu, sebagian dari jiwanya akan selalu terperangkap di sana, bersama arwah-arwah penasaran yang menemaninya di gerbong terakhir malam jahanam. Trauma itu, kengerian itu, akan menjadi belenggu yang tak terlihat, melekat padanya seumur hidup. Dan kadang, di malam yang dingin, ketika keheningan membelenggunya, ia bisa merasakan sentuhan tangan kecil Ami di bahunya, sebuah sentuhan yang dingin dan tak kasat mata, seolah memanggilnya untuk kembali bermain, di antara puing-puing yang tak pernah usai.